dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana selaku radios dari Suara Sidoarjo, tentunya di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung di program Tanya Dok ini, sahabat juga bisa langsung aja interaksi bersama kami di nomor interaktif kami di 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di nomor 0811309109 dan sahabat juga bisa kirim pertanyaan berupa teks, VN atau juga video. Baik di WhatsApp, sahabat juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di media sosial, ada Facebook di Suara_Sidoarjo, di Instagram Suara_Sidoarjo, ada di Twitter Suara Sidoarjo. Dan tentunya di program Tanya Dok ini menyajikan program khusus untuk bagi sahabat yang penyintas ataupun pernah terkena COVID ataupun yang lainnya. Itu juga bisa gabung dan bertanya di program Tanya Dok. Dan program Tanya Dok ini hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 tentunya dengan tema dan topik pembahasan yang berbeda-beda. Dan tentunya kali ini mengenai tips olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dengan narasumber kita yakni Dr. Andrianto SPJ VEH selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Iya, untuk sore hari, maaf, untuk siang ini, baik kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Mbak Mega dan para pendengar setia Suara Sidoarjo. Iya, apa kabar nih Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, ini suaranya menggema ya? Oh sorry, ini saya matiin. Oke. Iya, kalau ngomong jantung ini kan merupakan organ vital ya yang bekerja tanpa henti, dan tentunya jantung ini juga berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Nah untuk itu ya sudah sepantasnya ya kesehatan jantung ini terus harus dipelihara agar kenapa sih biar nggak terhindar dari yang namanya penyakit yang bisa merusak ya organ ya. Dan untuk menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan untuk beberapa langkah. Mungkin untuk langkah-langkahnya salah satunya ini olahraga. Nah untuk lebih jelasnya boleh disampaikan oleh Dr. Andrianto. Silakan Dok. Oh ya Mbak Mega. Ya, jantung kita ini kan bagian dari organ tubuh yang sangat penting ya. Dan pendapat dari seorang ahli pada zaman Hippocrates ya. Hippocrates itu hidup 400 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi dia bapak kedokteran yang mengatakan bahwa jantung kita ya, organ kita ini kalau tidak dilatih ya, dia tidak bisa berfungsi, berkembang menjadi organ yang baik ya. Jadi dia akan lebih cepat tua, dia cepat lemah gitu ya. Jadi oleh karena itu maka ketika jantung kita ini dilatih untuk melakukan kegiatan supaya mereka bugar itu sangat relevan. Dan ini juga sudah dibuktikan ya dari suatu penelitian ya. Kalau dulu ada pendapat dari Hippocrates, kemudian pada tahun 1950 itu ada penelitian di London di mana seorang ahli melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan ya. Kebetulan subjeknya atau sampelnya adalah sopir bis dan kondektur bis yang bisnya itu adalah bis tingkat.
ternyata angka kejadian penyakit jantung itu lebih banyak terjadi pada sopir dibandingkan dengan kondektur yang harus naik turun bis tingkat tersebut. Nah, dengan fakta-fakta itu kemudian ya sampai dengan sekarang sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa latihan fisik ya untuk jantung ya, olahraga untuk jantung ini sangat penting. Oleh karena itu bagi kita tentu exercise itu juga sudah menjadi rekomendasi dari banyak pihak ya, agar supaya kebugaran, kualitas fisik kita, kesehatan kita itu akan lebih baik. Jadi itulah yang kemudian harus kita praktekkan ya. Tapi mesti harus kita ketahui bahwa olahraga pun juga ada risiko kalau kemudian kita tidak mengetahui ya batas-batas mana olahraga yang baik itu kita lakukan gitu ya. Nah, hari ini kita akan diskusikan tentang olahraga yang aman, yang sehat buat jantung kita. Iya, kalau berbicara mengenai jantung ya, ini biasanya itu teman-teman saya ini pernah ada salah satu teman saya itu juga punya penyakit jantung, Dok. Dia itu kadang direkomendasikan sama dokternya itu untuk olahraga ringan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, olahraga ringan seperti apa sih yang cocok untuk orang-orang penderita penyakit jantung? Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti rekomendasi yang persis ya kaitannya dengan olahraga jenis mana yang baik untuk pasien dengan masalah jantung ya. Pertama yang menjadi perhatian adalah olahraga kita ini adalah olahraga yang aerobik ya. Olahraga yang banyak melatih fungsi pernapasan, keluar masuknya oksigen ya. Kemudian dinamis, jadi bukan olahraga yang statis ya. Olahraga statis itu adalah contoh angkat besi ya, kemudian push up ya. Itu adalah olahraga yang statis. Kalau olahraga yang aerobik dinamis itu adalah jalan kaki, bersepeda, berenang, jogging. Ya, itu adalah olahraga yang disarankan untuk pasien-pasien dengan problem jantung. Kemudian selain jenis olahraganya, itu adalah intensitasnya, jadi berat ringannya. Yang disarankan itu sebenarnya untuk seseorang yang memang sudah fit gitu ya, setelah jantungnya stabil gitu ya, sebenarnya ringan hingga sedang ya. Nah, batasan sedang sebagai batas paling maksimum gitu ya, itu adalah kalau kita setarakan melakukan jogging ya, olahraga jalan itu ya, itu dengan capaian 4-6 kilo dalam 1 jam. Ya, 6 kilometer dalam 1 jam. Berarti olahraganya juga tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu ringan gitu. Nah, itu maksimumnya. Kalau olahraga sepeda itu kira-kira sekitar 14 kilometer dalam 1 jam. Itu olahraga yang disarankan sebagai batas maksimum. Tetapi ya, kalau semisal pasien dengan masalah jantung, ternyata dengan olahraga yang mungkin lebih ringan dari yang tadi saya sebut, maka yang bersangkutan sudah merasakan ada sesak, ada nyeri dada, ada berdebar, begitu, itu tentu juga kita tidak boleh melampaui itu. Harus di bawah dari batas-batas tersebut. Dan itu sangat individual. Karena keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien dengan masalah jantung, itu masing-masing karena dengan derajat penyakit yang berbeda-beda, dengan jenis penyakit yang berbeda-beda, ya, maka apa yang dirasakan tentu juga akan berbeda-beda, sehingga sangat subjektif. Tapi sebagai batasan yang simpel tadi yang saya sampaikan. Iya, saya pernah menjumpai nih, Dok, ada seseorang itu dikagetin sampai pingsan. Nah, apakah juga pingsan ini dikagetin langsung pingsan itu merupakan bisa dijadikan tanda-tanda orang tuh terkena penyakit jantung? Bisa ya, bahwa pingsan itu berhubungan dengan masalah jantung itu bisa ya. Kenapa terjadi? Pada saat jantung kita ini tidak berfungsi baik, maka aliran darah ke otak kurang. Ya, ketika ada kekurangan oksigenasi karena aliran darah yang kurang karena sistem pompa jantung yang terganggu, maka manifestasinya bisa pingsan ya. Nah, cuma juga harus dibuktikan bahwa pingsan tidak hanya masalah jantung. Ya, pingsan itu bisa karena fungsi sistem saraf bisa.
ya. Kemudian juga karena tekanan darah yang drop atau rendah, yang mungkin juga jantungnya sebenarnya masih baik karena pembuluh darahnya juga bisa. Ya. Kemudian pingsan yang karena reaksi konversi, ya ini karena faktor psikologis itu juga bisa. Kan sering itu kita dapetin anak-anak muda misalkan ya upacara agak lama berdiri terus kemudian pingsan. Itu bukan karena pingsan karena penyakit jantung atau penyakit saraf, tetapi bisa saja itu reaksi konversi atau psikologis itu bisa. Ini harus dibuktikan ya. Tentunya untuk pingsan sebagai salah satu tanda masalah penyakit jantung itu harus dibuktikan, harus diverifikasi ya, sehingga di dalam hal pengobatannya nanti juga akan tepat gitu. Oke, bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya, bisa langsung aja hubungi nomor di WhatsApp kami di 0811-309-1009 atau juga bisa interaktif bersama kami di 0318961514 atau juga bisa melalui media sosial Facebook, Twitter ataupun Instagram, atau juga bisa chat live di YouTube kita di Suara Sidoarjo Live tentunya. Dok, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih ya, beberapa di WhatsApp ya dok. Dari Citami di Blitar, dok, mandi pagi dengan air hangat apakah bisa sebagai relaksasi jantung dok? Kemarin saya lihat di sosmed gitu katanya. Ini pembuktiannya seperti apa dok? Boleh dijelaskan juga dok? Ya, untuk relaksasi itu memang ada ya satu referensi yang mengatakan bahwa relaksasi atau dengan mandi air hangat itu bisa memperbaiki fungsi jantung. Itu ada salah satu referensi jurnal yang mengatakan demikian. Tetapi untuk jurnal yang bersifat konklusif gitu ya, konsisten hasilnya, kemudian bermakna begitu ya, itu masih belum ya. Tetapi kalau dari pemahaman bagaimana orang dengan mandi air hangat itu akan memperbaiki fungsi jantung gitu ya. Ya intinya kan sebenarnya kalau pada saat kita mandi air hangat gitu ya, itu kan vaskularisasi atau peredaran darah tubuh kita ini kan akan lebih baik ya. Ya coba kita lihat kalau misalkan tangan kita yang tadinya dingin kemudian kecelup air hangat itu kan mesti kelihatan tambah lebih merah ya. Kemudian hangat kan ya. Itu penanda bahwa aliran darahnya akan lebih baik ke sana gitu. Nah, terkait dengan masalah jantung, apakah itu betul-betul memberikan suatu dampak positif? Tadi yang sudah saya sampaikan, itu memang ada jurnal yang mengatakan demikian, tetapi tidak konklusif, tidak semua konsisten hasilnya bahwa dengan mandi air hangat, dengan rileks air hangat tadi itu ya, itu akan memperbaiki itu tidak, sehingga tidak menjadi suatu penata laksanaan atau pengelolaan pasien-pasien dengan penyakit jantung misalkan harus mandi air hangat gitu Kak. Enggak seperti itu. Oke, itu tadi ya pertanyaannya dari Mbak Citami, langsung dijawabkan oleh Dr. Andrianto mengenai bahwasanya itu tidak saklek ya. Aturan kayak gitu tuh tidak saklek gitu. Baik, kita jeda terlebih dahulu dok untuk sesi berikutnya karena ada jeda pariwara berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Jadi segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah dan juga Cheers Alkaline Powered.
Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi nomor Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lagi gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Ya mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok dengan tema tips olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung bersama Dr. Andrianto selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sahabat yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya di tema kali ini seputar jantung bisa langsung aja nih hubungi di nomor interaktif kami di 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di 0811309109 atau juga bisa melalui chat di YouTube live kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga Instagram Suara_Sidoarjo atau juga Twitter Suara_Sidoarjo, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Dan sahabat, berbicara mengenai jantung, mungkin sahabat juga penasaran untuk detailnya bagaimana sih? Selengkapnya akan bersama Dr. Andrianto ya. Dan saat ini dokter ada pertanyaan yang masuk melalui telepon ini dari sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami nih, Dok. Silahkan Mbak Mega. Iya, boleh. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Mega, Dr. Andrianto. Iya, dengan siapa? Selamat siang. Ya, saya Tira Dok dari Tulungagung. Jadi begini, saya tuh sering banget tangan saya tuh berkeringat. Nah, katanya orang-orang katanya punya jantung lemah. Nah itu semua fakta ya. Terus indikasi apa yang menyebabkan tangan tuh sering berkeringat atau benar ada hubungannya dengan jantung. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih ya Mbak Tira di Tulungagung tadi. Iya boleh Dok, ini sering kali ini Dok terjadi obrolan-obrolan yang dugaan praduga gitu ya. Sering terjadi di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan teman-teman sebaya ini. Wih, tangannya keringetan, pasti kamu jantung lemah ya. Ya kadang seperti itu. Nah boleh nih dijelaskan sesuai pertanyaan tadi. Ya Mbak Tira ya dari Tulungagung ya. Iya Mbak Tira di Tulungagung. Ya baik, pertanyaannya bagus sekali ya kaitannya dengan apa yang dialami ya kira-kira ya. Nah, iya. Jadi keringat pada tangan itu tidak selalu berhubungan dengan problem jantung ya. Jadi bahwa penyakit jantung itu kadang-kadang memberikan keluhan atau tanda bahwa ada keringat di tangan atau keringat dingin di tubuh ya. Jadi keringetan tapi bukan karena sumuk ya, bukan karena panas ya. Iya. Itu kadang-kadang memang bisa karena jantung ya. Nah, untuk dan indikasinya, untuk Mbak Tira tentunya kalau ada keluhan semacam itu, ya jantung ini wujud dari gejala dan tandanya itu banyak ya. Jadi bisa sesak, bisa nyeri dada, bisa berdebar, tadi juga pingsan gitu ya. Kalau tidak disertai dengan masalah-masalah gejala seperti itu, ya kemungkinannya untuk jantung kecil ya. Tapi kalau semisal kita ingin
pastikan bahwa problem itu terkait dengan jantung atau tidak, keluhan yang sifatnya subjektif tergantung sama pasiennya atau sama orangnya itu harus dibuktikan ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang nanti bisa memberikan data yang sifatnya itu objektif ya, berdasarkan fakta temuan dari pemeriksaannya ya. Dari pemeriksaan fisik dokter juga nanti bisa mendeteksi ya sebagai data dasar apakah ada tanda-tanda yang mengarah kelainan pada jantungnya. Ya, dari pemeriksaan fisik pakai auskultasi ya dengan stetoskop itu ya, kemudian dengan pemeriksaan fisik pakai tangan ya. Kemudian kalau itu belum cukup, maka dibutuhkan pemeriksaan tambahan yang lain, misalkan elektrokardiografi atau rekaman jantung itu pakai grafik itu ya, gambar di kertas grafik itu juga bisa menambah ya objektivitas daripada hasil pemeriksaan. Kalau itu belum cukup, misalkan kita perlu tambahan pemeriksaan namanya ekokardiografi ya, jadi USG jantung. Itu akan lebih teliti lagi ya, mengetahui anatomi jantung kita, mulai dari otot jantungnya, rongganya, klepnya, sekatnya itu masih utuh atau tidak, kemudian gerakan dari ototnya ini masih bagus atau tidak ya, secara fungsi kemampuan mompanya berapa persen, itu semuanya akan bisa dilihat ya. Kemudian kalau belum cukup lagi misalkan treadmill ya, kalau mungkin keluhannya itu pada saat tertentu saja, pada saat aktivitas misalkan keluhan baru muncul gitu ya, kita pastikan dengan tes treadmill, yaitu tes beban jantung itu, yang lari atau jalan cepat di alat itu, yang kita monitor selama dan setelah melakukan exercise itu ya. Itu tanda pemeriksaan tambahan kalau memang dibutuhkan dari indikasi awal yang memang tidak bisa disimpulkan ya. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya, kalau keringat dingin saja, sekali lagi itu tidak selalu berhubungan dengan masalah jantung. Masalah yang lain bisa sistem saraf ya. Jadi kan sebenarnya keringat kita ini juga diatur oleh sistem saraf otonom kita. Ya, jadi saraf itu bisa teraktivasi ketika orangnya itu gupuh gitu ya. Orangnya itu cemas ya, mau ujian ya, cemas, terus keringatnya banyak, terlambat gitu ya, terlambat kerja, terlambat sekolah ya, keringatnya banyak, ketemu pacarnya gitu ya, terus keringetan juga ya, panik ya ini, nervous ya, gitu ya, nervous ya, itu hubungannya dengan sistem persarafan, jadi tidak berhubungan dengan jantung. Belum tentu ya, gitu ya dok ya. Tapi berarti penyakit jantung itu nggak bisa serta-merta kayak kasusnya Mbak Tira tadi, tidak serta-merta dianalisa berdasarkan penglihatan indera lihat aja gitu ya. Perlu adanya uji lab sampai sedetail itu USG jantung dan lain-lain gitu ya dok ya. Ya benar sekali ya. Jadi kalau kita ini di disiplin ilmu kedokteran itu kan pemeriksaan data yang kita peroleh dari hanya wawancara ya, hanya kita melakukan anamnesis ya istilahnya, wawancara yang terarah dari dokter ke pasien, itu tidak bisa dijadikan dasar final untuk diagnosis. Ya, itu masih suatu data awal yang perlu untuk dikonfirmasi ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat objektif. Objektif itu siapapun yang melakukan pemeriksaan tentu nanti mendapatkan hasil yang sama. Kalau subjektif itu kan maksudnya tergantung kepada orangnya ya, subjektif itu tergantung pada pasiennya. Kan ada ini orang kalau misalkan sesek sedikit ya merasanya sangat berat, ada sesek sedikit tapi dia tidak merasa sesek, itu ada. Oleh karena itu tadi bahwa keluhan itu bersifat subjektif, jadi tidak bisa difinalisasi sebagai dasar diagnosis. Iya, mungkin Mbak Tira tadi cukup jelas ya untuk mendengarkan penjelasan dari Dr. Andrianto. Dok, ini kita bergeser pertanyaan selanjutnya, ini ada ya dari Twitter nih dok, dari @ronatsir. Mau tanya dok, kan saya punya adik baru berusia 6 tahun. Dia memiliki penyakit jantung bocor sejak kecil atau sejak lahir, tetapi BJB ringan. Kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan untuk penderita jantung bocor?
Ya, kalau penyakit jantung bawaan ya, PJB itu penyakit jantung bawaan ya. Ya, penyakit jantung bawaan bocor, itu kan bocor itu juga bisa macam-macam ya. Disekat antar ventrikel atau antar bilik jantung bisa. Kemudian sekat di antara serambi jantung bisa. Bocor di katup itu juga bisa ya. Tapi prinsipnya kalau derajatnya itu apapun bocornya, dimanapun bocornya tadi itu, kalau misalkan ini masih derajat ringan ya, sebenarnya yang tadi bahwa kesehatan jantung itu untuk olahraga yang disarankan adalah aerobik ya, jalan, bersepeda, berenang gitu ya, itu yang disarankan. Nah, untuk masalah berat, ringan, sedangnya aktivitas yang bisa dilakukan ya, tadi yang saya sampaikan bahwa derajatnya adalah derajat sedang maksimum. Ya, derajat sedang. Jadi kalau jalan itu misalkan 4-6 km dalam 1 jam gitu ya, jangan lebih dari itu gitu ya. Nah, di samping itu keluhan itu juga menjadi indikator ya. Kalau semisal jalan dengan kecepatan tertentu atau naik tangga misalkan sudah ngos-ngosan misalkan ya jalannya itu ya jangan sampai melebihi keluhan yang muncul gitu ya, supaya tidak membahayakan buat jantungnya. Tapi prinsipnya dengan masalah-masalah tersebut ya malah dituntut untuk menjalankan aktivitas latihan ya, untuk menjalankan olahraga supaya kekuatan daripada jantung sebagai organ yang memompa darah ke seluruh tubuh itu walaupun dengan masalah tapi terlatih juga dengan aktivitas ya, sehingga justru tidak makin melemahkan begitu ya, tapi ya terukur tadi yang saya sampaikan. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Mbak Fahira di Kerembung melalui WhatsApp nih pertanyaannya. Gini, almarhum papa saya dulu punya riwayat penyakit jantung dan sering latihan meremas tangan memakai bola terapi duri. Katanya bisa merangsang otot-otot kaku tangan. Tetapi terkadang papa saya terasa nyeri di jantungnya saat terapi duri. Apakah ini benar sebenarnya itu baik atau enggak sih sebenarnya kalau dilakukan? Gimana nih terapi bola duri ini gimana dok? Meremas gitu ya bola yang ada duri-durinya gitu, untuk memang itu benar apa tidak dok? Itu bisa merangsang kerja jantung atau bisa dijadikan alternatif terapi atau bagaimana? Tadi gimana Mbak Mega? Boleh diulang ya? Mohon maaf ini tadi barusan ada telepon. Mohon maaf. Oke, saya ulang ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Fahira di Kerembung. Almarhum papanya dulu ini punya riwayat penyakit jantung dan sering latihan meremas tangan pakai bola terapi duri. Katanya ini bisa merangsang otot-otot kaku tangan. Tetapi terkadang pas waktu papanya ini melakukan terapi itu nyaut atau nyerinya itu di jantungnya terasa gitu. Apakah ini sebenarnya baik atau baik untuk dijadikan terapi atau bagaimana nih dok? Ya, secara medis apa yang disampaikan ya teknik terapi tadi itu tidak ada ya rekomendasi semacam itu ya. Jadi gerakan-gerakan yang dimaksud untuk merangsang saraf di tangan terus kemudian itu akan memperbaiki fungsi jantung ya, secara medis di ilmu kardiologi atau di ilmu jantung dan pembuluh darah itu tidak ada ya rekomendasi semacam itu ya. Mungkin ada tinjauan lain kaitannya dengan metode pengobatan akupunktur atau akupressure. Nah ini yang kebetulan saya tidak bisa menjawab ya. Tapi bahwa prinsipnya kalau ada sesuatu yang bersifat mendadak, baik itu nyeri atau terlalu dingin, terlalu panas ya, itu buat seseorang yang dengan masalah jantung tidak bagus. Ya, tidak bagusnya kenapa? Jantung kita ini kalau ada perubahan sistem saraf yang sifatnya mendadak, ya, dia juga akan teraktivasi mendadak gitu ya. Ketika teraktivasi secara mendadak, jantung kita itu kan sebenarnya punya sistem kelistrikan ya. Ya, sistem kelistrikan yang kita buktikan dengan pemeriksaan elektrokardiografi atau ECG itu ya. Berarti kan ada sistem kelistrikan di sana. Nah, ketika ada perubahan kelistrikan yang bersifat mendadak itu bahayanya. Ya, oleh karena itu hal-hal yang bersifat mendadak dan juga berat ya intensitasnya itu dihindari.
supaya jantung kita ini stabil gitu ya. Nah itu yang catatan yang mungkin bisa dikaitkan dengan tadi apa yang ditanyakan ya. Iya, jadi ini belum ada ujinya ya, tapi boleh dilakukan selagi menurutnya baik gitu ya dok ya? Ya, pokoknya tidak bersifat mendadak ya, intensitas nyerinya sangat ya, itu ya boleh-boleh saja. Oke. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih dok dari Made Ardi Candi. Dok, bapak saya sudah pernah pasang ring pada jantungnya, tapi masih suka olahraga berat, seperti nge-gym 4 kali dalam seminggu. Apa boleh ya dok kalau dilakukan sesering hari? Ya, jadi olahraga yang direkomendasikan untuk kebugaran jantung ya, itu rekomendasinya adalah olahraga aerobik ya. Jadi aerobik itu yang tadi saya bilang ya, olahraganya tidak model angkat barbel ya, model push up itu ya, itu kan olahraga statik gitu ya. Jadi olahraganya itu olahraga yang dinamis dan melatih fungsi pernapasan ya, pengangkutan oksigen gitu ya. Itu yang disarankan. Terus kemudian frekuensinya itu seminggu itu bisa sebenarnya 4-5 kali, tetapi dengan waktu yang disarankan itu sekitar 30-45 menit saja. Ya, 30 sampai dengan 45 menit saja. Jadi kalau misalkan olahraga yang kebetulan dilakukan itu tidak sesuai dengan rekomendasi, ya maka ada kemungkinan ya hal itu tidak baik buat tubuh ya. Dan patut diingat ya bahwa jantung seseorang itu kalau misalkan dilatih dengan beban yang lebih secara terus-menerus, sama dengan tangan kita ini ya, kalau misalkan kita ini setiap hari ngangkat benda berat begitu, maka tangan kita ini kan ototnya menjadi hipertrofi ya, ototnya menjadi tebal ya, ototnya akan menjadi tebal gitu ya. Maka otot jantung juga demikian, cuman otot jantung itu tidak boleh tebal gitu ya, terus apalagi kemudian kaku ya, karena fungsinya kalau jantung itu kan pompa, dibutuhkan suatu otot yang elastis ya, ketebalannya tidak lebih. Nah kalau misalkan seseorang dengan olahraga terus menerus, ini sudah bukti ada ya, penelitian sudah terbukti bahwa olahragawan itu rata-rata jantungnya jadi besar. Nah nanti ketika otot jantung itu tebal kemudian kaku ya, maka fungsi pompanya menjadi tidak bagus dan nanti bisa terjadi lemah jantung ya, karena ototnya tadi itu yang tadinya itu jaringan kontraktil yang bisa kontraksi relaksasi dia itu tidak bisa mengalami kontraksi relaksasi dengan wajar ya. Nah itulah yang kemudian olahraga itu kenapa kok tidak berlebih, yang moderate saja, itu ya itu ada dasarnya ya, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan athlete heart ya, istilahnya athlete heart itu ada. Jadi athlete heart itu otot jantungnya membesar, kemudian kemampuan kontraktilitasnya menjadi menurun ya, sehingga lambat laun fungsinya akan menjadi melemah. Justru apa yang diinginkan ketika olahraga itu bisa menambah kesehatan dan kebugaran, hal itu akan sebaliknya. Oke, nah ini dari pertanyaan dari Made Ardi di Candi tadi, ini bisa dibilangin ya bapaknya ya, untuk jangan coba-coba berat-berat dulu deh, daripada nanti kenapa-napa ya sama jantungnya ya. Oke, bagi sahabat yang ingin interaktif bersama kami, sahabat pengen mengajukan pertanyaan dengan Dr. Andrianto, bisa sahabat langsung aja hubungi nomor interaktif kami di 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di 0811309109. Tentunya dengan tema tips olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kita jeda terlebih dahulu ya dok ya untuk sesi selanjutnya.
muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat khusus warga Jawa Timur nih, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188 /miring 151 KPTS 013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas benda PKB dan juga BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut bisa menghubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok bersama narasumber kita ada Dr. Andrianto selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur. Tentunya masih bertemakan tips olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Bagi sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mendengar siaran di siang hari ini ya, siang menuju sore gitu ya. Boleh nih sahabat langsung aja interaktif bersama kami, hubungi di nomor 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di 081130910009. Ya, Dokter Andrianto, Dok, ini sudah ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung melalui telepon interaktif. Silakan. Iya, kita sambungin ya, Dok. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Saya Komang dari Waru. Salman? Komang. Oh, Komang. Komang. Iya, Komang. Iya, boleh disampaikan pertanyaannya kepada Dokter Andrianto mengenai pertanyaannya. Baik, jadi gini Dok, saya sudah mengalami detak jantung ektopik ini dari akhir 2019. Dan saya belum sempat konsul ke dokter sampai sekarang karena masih takut karena wabah pandemi juga. Nah, yang saya baca pada umumnya detak jantung ektopik ini tidak berbahaya dan sembuh dengan sendirinya. Tapi sampai sekarang bahkan frekuensinya bisa sering. Dalam sehari saya bisa mengalami sampai 10 kali bahkan lebih. Nah, pertanyaan saya ini apakah ini berbahaya ya Dok? Dan perlukah saya untuk ke konsul ke kardiologi? Dan apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengurangi gejala jantung ektopik ini? Terima kasih. Baik, itu aja Mbak yang bisa disampaikan. Mungkin ya, dokter mau bisa disampaikan gejala apa tadi yang disampaikan? Iya, tadi gejalanya ini mengenai ektopik ya Mbak ya. Halo? Extra beat ya? Oh, sudah terputus. Baik, ini gejalanya itu mengenai jantung ektopik ini, Dok. Oh, ektopik. Iya.
Nah, tadi itu sempat saya dengar itu katanya dalam satu hari ini bisa mengalami lebih dari 10 kali masalah mengenai jantung etopik ini. Nah, ini mungkin juga sekalian ini mengedukasi sahabat Suara Sidoarjo. Ini mungkin ada beberapa yang baru tahu mungkin tentang gejala jantung etopik ini bagaimana, dan solusi dan juga tipsnya ini bagaimana untuk sebagai penderita jantung etopik ataupun masih gejala mengenai jantung etopik ini. Boleh Dok, silakan. Sebenarnya apa yang disampaikan tentang ektopik tadi itu, kalau secara persis ya, ektopik yang dimaksud itu ya, itu nggak jelas. Tapi kalau hubungannya dengan irama jantung ektopik itu ada. Ya, jadi itu kelainan irama, kelainan dari detak jantung, ya, itu ada yang disebut dengan kelainan irama ektopik ya. Nah, irama ektopik sendiri itu ada dua ya, di atrium atau di serambi, bisa juga di ventricle atau bilik ya. Kalau irama ektopik itu berasal dari bilik jantung, itu lebih berisiko, lebih berbahaya dibandingkan dengan yang di atrium. Ya, jadi kalau ektopik itu maksudnya ada puls yang keluar dari otot jantung, otot dinding jantung ya, yang tidak seharusnya keluar karena jalur dari penghantaran listrik tubuh itu secara normal sudah ada. Jadi ektopik itu di luar dari jalur yang normal. Dia bisa mengacaukan sistem kelistrikan jantung gitu ya. Yang jantung seharusnya berdetak secara teratur ya. Kemudian ektopiknya tidak ada. Nah, ini kalau misalkan sering muncul, maka jantung ini ketika berdenyut ya, karena banyak ektopik tadi itu dia tidak efektif bisa menghasilkan curah jantung. Nah, kalau ektopik ini dari bilik jantung, itu bahayanya terjadi apa disebut dengan ventricle tachycardia ya. Jadi otot jantung itu di ventricle atau biliknya itu hanya berdenyut tetapi tidak sampai menghasilkan curah jantung. Jadi hanya getar saja gitu. Ya, getar saja. Iya, untuk yang penyembuhannya sendiri gimana Dok? Gimana? Kalau tadi itu kan ditanyakan, apakah ini bisa sembuh sendiri atau ada terapi khusus atau bagaimana? Ya, ini mesti harus dipastikan ya. Jadi irama ektopiknya itu dari atrium atau dari ventricle itu dengan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan Holter. Kalau sering kan tadi kalau katanya sehari itu bisa 10 kali dan sebagainya ya. Kita harus melakukan rekaman untuk elektrokardiografi, rekaman EKG selama 24 jam penuh. Nanti dari situ kita akan bisa menghitung keseluruhan dari detak ektopiknya dalam 24 jam. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa menyimpulkan ya bahwa ini bahaya atau tidak, terus obatnya bagaimana gitu ya. Jadi dengan gejala atau keluhan yang tadi dirasakan, kalau lebih sering atau makin sering, ya seharusnya harus pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan pemeriksaan secara spesifik untuk memastikan irama ektopik ini adalah dengan elektrokardiografi, tetapi direkam dalam 24 jam, ya, yang disebut dengan Holter monitoring. Ya, alatnya dipakai gitu di rumah ya. Jadi setelah dipasang di rumah sakit, nanti pulang ke rumah, kemudian aktivitas sehari-hari biasa, supaya nanti justru bisa menggambarkan aktivitas jantung dalam sehari-hari itu apa ada kaitannya dengan aktivitas ya, bahwa aktivitas tersebut memacu irama ektopiknya, itu nanti akan bisa dianalisis semuanya. Jadi begitu, jadi harus konsul ke kardiologis untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaannya. Gitu gejalanya untuk kita bisa ketahui itu bagaimana Dok? Apakah bisa dianalisa sendiri bahwasanya saya mengalami gejala ini? Biasanya bagi orang yang sudah sudah diketahui ada ektopik itu bisa merasakan irama jantungnya itu tidak teratur. Tidak teraturnya itu misalkan ya saat mestinya muncul detak ya yang bisa kita raba, itu tidak ada itu detakan yang menghasilkan perabaan nadi. Ya, sehingga kayaknya ada escape beat-nya gitu ya. Jadi ada detak yang hilang gitu ya. Kemudian berdetak lagi gitu ya. Ya, jadi kalau sering maka
yang tadi banyak detak yang tidak bisa diraba, ya. Dan itu yang tadi saya bilang bahwa ketika itu sering, maka jantung itu sebenarnya hanya bergetar saja, tidak memompa darah, sehingga sirkulasinya menjadi kurang. Peredaran darah di organ-organ penting juga akan berkurang. Ada nggak, Jadi Dok, itu yang dirasakan. tips untuk mencegah dari gejala jantung etopik ini sendiri? Mungkin dari konsumsi makanannya atau suplemen-suplemen tertentu yang bisa dikonsumsi untuk mencegah gejala tersebut itu berjangka dan bisa timbul menjadi penyakit jantung etopik sendiri. Ya, kalau dari saran ya, kalau tentang saran ya, maka kopi itu tidak boleh, ya. Coklat itu juga tidak boleh, ya. Coklat banyak ya, dalam jumlah yang banyak itu juga tidak boleh, ya. Jadi itu makanan-makanan yang bisa memicu ektopiknya muncul. Obat-obatan juga bisa ya, kadang-kadang itu ada di obat flu ya, sering kita dapati itu ada golongan fenilpropanolamin, golongan ephedrine ya. Itu ada di obat-obat flu yang dijual bebas itu ya. Itu kalau kandungannya lebih, maka juga bisa memicu ekstrabitnya itu ya, memicu ektopiknya itu. Kemudian cemas, stres, ya, cemas, stres itu juga bisa memicu munculnya ektopik itu tadi. Kalau suplemen dan yang lain itu ya untuk kebugaran jantung pada umumnya ya. Tapi bahwa dia bisa menghambat irama ektopiknya muncul ya tidak selalu demikian gitu ya. Tapi untuk kesehatan jantung secara keseluruhan, suplemen-suplemen kayak misalkan minyak omega 3, kita menghindari banyak lemak ya. Kita menghindari banyak garam ya. Itu hal-hal yang sifatnya umum terkait dengan kesehatan jantung. Tapi untuk menekan secara spesifik ektopiknya, kalau memang sering ya dengan obat, bukan dengan suplemen atau obat-obatan, atau suplemen atau makanan. Oke, nah ini Dok ada pertanyaan yang masuk kembali nih dari Instagram, ada Abram. Abram ini bertanya, Dok saya tuh pengen masuk jadi anggota sipil negara, TNI tepatnya, dan saya ini kepingin membentuk bidang dada saya, tapi saya tuh ada gejala jantung. Apakah yang harus saya lakukan agar tidak terkontaminasi jantungnya? Mungkin Ya. lebih tepatnya ini tidak ada efek gitu loh, biar nggak ngefek untuk membentuk dada yang bidang gitu. Ya, sebenarnya kalau dalam keadaan jantungnya baik ya, tidak ada masalah ya. Terus kemudian kita masih muda ya. Terus melakukan olahraga yang dalam rangka untuk supaya fisik kita ini terbentuk menjadi bagus itu ya. Itu tidak ada masalah. Boleh dilakukan ya. Jadi biasa saja, tidak usah terlalu khawatir kalau memang tubuh kita ini keadaannya sehat. Dan sebenarnya kalau di dunia internasional atau juga di kita sendiri ya, olahraga yang aman itu adalah ketika kita ini yang pertama sebelum menjalani olahraga, exercise, latihan ya, itu ya kita melakukan screening dulu ya, tubuh kita ini memang sehat atau enggak ya. Itu harus dilakukan ya. Kalau enggak kan kita ini bisa terjebak pada suatu olahraga yang justru kontraproduktif ya. Itu harus ya, kita harus introspeksi bahwa kita ini memang dengan kondisi yang bagus atau enggak jantung kita gitu ya. Terus kemudian kita tahu bahwa olahraga apa yang aman ya, olahraga apa yang tidak berisiko gitu ya, itu tentu harus kita jalani. Dan kalau misalkan ada olahraga yang memang perlu mendapatkan perhatian, maka tim sekeliling daripada aktivitas olahraga itu ya harus ada yang mampu untuk melakukan penanganan segera ketika ada masalah-masalah kegawat daruratan jantung ya. Contoh yang saya maksud adalah misalkan ada suatu pertandingan gitu ya, pertandingan jalan jauh misalkan Mojokerto Surabaya misalkan. Waduh. Ya. Ada turnamen misalkan turnamen futsal begitu ya. Futsal terutama yang misalkan usia 35 tahun ke atas begitu ya. Itu tentu juga harus menyiapkan satu tim ya
yang memahami bagaimana melakukan basic life support ya. Jadi suatu latihan atau suatu penanganan ketika ada kegawat daruratan untuk supaya bisa membantu pasien-pasien atau korban yang sedang dalam kegawatan jantung. Iya, ini ada pertanyaan juga yang sama ini dok, dari Juan di Simokerto. Dia ini awalnya ini suka olahraga. Ini push up-nya itu sampai 4 kali dalam sehari. Waduh, ini mau membentuk dada yang bidang ini ya mungkin ya dok ya, seperti yang dialami oleh Abram tadi. Ini karena melakukan push up 4 hari yang lalu tanpa pemanasan dan juga merasakan nyeri di bagian dada tengah sehabis push up. Nah sampai sekarang ini kalau buat mendongak ke atas dan juga mendongak ke bawah ini rasanya dada di bagian tengah ini terasa nyeri dan tertarik dan juga linu. Apakah itu termasuk gejala jantung lemah ya dok? Gitu. Boleh dok dijelaskan dok? Kalau penyakit jantung ya, jadi persoalan itu berasal dari organ jantung, itu tidak ada hubungannya dengan posisi ya. Karena jantung kita ini kan sebenarnya stabil di dalam suatu rongga yang ada di dalam. Dia tidak mobile gitu dengan posisi-posisi atau gerakan-gerakan tertentu ya. Sehingga ketika ada keluhan yang berhubungan dengan posisi atau gerakan tertentu ya, maka keluhan tersebut itu kecil kemungkinan karena jantung. Ya, kalau jantung itu diem maupun gerak itu hampir sama keluhannya gitu ya. Jadi tidak berhubungan atau tidak dipicu atau tidak dikurangi dengan gerakan atau posisi. Jadi apa yang diserasakan tadi ketika kemarin melakukan push up ya dengan frekuensi dan intensitas yang lebih, terus kemudian sekarang ada keluhan semacam itu, sangat mungkin apa yang dirasakan itu adalah karena otot, jadi bukan karena faktor jantung gitu. Jadi tidak menunjukkan kalau kemungkinan suatu jantung lemah itu bukan. Oke. Ini dok, ada pertanyaan yang kembali nih. Bahwasannya kalau semisalnya nih, kan orang penyakit jantung ini kan rata-rata dibilang, wah ya, penyakit jantung itu orang pasti yang lemah, gak boleh berat-berat, gak boleh melakukan aktivitas yang bisa dikatakan itu berat dan juga durasinya lama gitu kan dok ya. Dan kalau sehubungan dengan tema hari ini kan tips olahraga. Kalau olahraga pasti dia harus diimbangi dengan makanan nih dok ya. Nah kira-kira nih ada nggak sih tips atau saran makanan yang cocok untuk mengimbangi olahraga dikala penderita-penderita jantung ini ingin melakukan hal tersebut? Ya. Ya betul ya, diet itu menjadi salah satu penentu ya untuk kesehatan dan kebugaran jantung ya. Ya, jadi diet yang disarankan yang pertama adalah banyak sayur ya, banyak buah ya. Jadi di situ ada banyak mineral, banyak vitamin, banyak antioksidan gitu ya. Ada nggak sih dok? Mohon maaf saya potong. Ada nggak sih dok kriteria sayur apa yang harus dikonsumsi? Buah apa? Apel, sawi ini cocok kayak gitu. Ada nggak sih dok yang lebih spesifik lagi gitu? Yang lebih disarankan itu adalah ya sayur-sayur hijau, ya buah-buah segar itu yang lebih disarankan. Jadi bukan kalau sayur-sayur tewel gitu bukan ya. Iya. Sayur-sayur kode dong ya, dok, enak pakai santan itu. Ya bukan itu ya. Jadi ya kayak sayur bayam ya, sayur daun ketela ya, kemudian sawi itu kan sayur-sayur hijau semua ya. Yeah. Ya kalau buah ya buah-buah segar itu semua itu lebih disarankan itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi buah sayur harus banyak, harus cukup gitu ya. Terus kemudian untuk makanan itu kandungan lemaknya jangan berlebih. Ya karena lemak itu kan potensial banyak kandungan kolesterolnya. Ya kalau kolesterolnya tinggi nanti akan bisa mengendap di dinding pembuluh darah jantung terutama itu nanti akan sempit ya kalau ada kerak banyak. Nanti akan terjadi penyakit jantung koroner. Ya, kemudian banyak dikurangi untuk konsumsi garamnya. Ya, karena garam itu nanti kalau ada di dalam cairan darah kental ya darahnya itu ya. Kalau kental darah itu kan bisa
potensial untuk ini bekuan ya. Bisa dibayangkan pembuluh darah koroner kita hanya sekitar 3-4 mili saja sebenarnya lubangnya. Ya kalau sudah banyak keraknya, terus kemudian darahnya kental, nah ini kan potensial untuk terjadinya sumbatan, jadi serangan jantung yang bersifat mendadak. Karbohidrat juga begitu, jangan terlalu banyak ya, nasi ya, tepung ya, itu jangan terlalu banyak karena kandungan trigliseridanya juga tinggi. Nah trigliserida itu juga komponen lemak darah yang nanti juga berpotensi menyebabkan kerak ya di dalam dinding pembuluh darah. Nah, kalau kaitannya dengan kopi ya, itu sepanjang tidak banyak, itu hanya sesaat saja ya. Itu pun ya sangat tergantung sama pasien ya. Kadang ada yang sensitif, kadang yang tidak gitu ya. Tapi prinsipnya kalau misalkan kopi dalam jumlah yang tidak berlebih ya, itu tidak apa-apa karena tidak ada efek yang akumulatif ya, yang efek yang dalam jangka panjang terus menumpuk kemudian menjadi masalah, tidak. Hanya sesaat saja, setelah itu habis ya sudah, kemudian tidak ada lagi efeknya. Jadi itu untuk masalah diet yang harus mendapatkan perhatian. Iya, kalau kadang ini ada itu dok, kalau dilihat-lihat itu orang yang penyakit jantung itu biasanya nampak dari luar itu kelihatan tampilannya itu pucet gitu. Pucet dan juga kayak orang 5L gitu, lemah letih langsung lunglai, gak ada uang. Tapi enggak sih, enggak ya dok, bercanda itu tadi. Tapi untuk hal seperti itu bisa nggak sih dok, kayak dari segi tampilan warna kulit juga, maksudnya penyakit jantung ini bisa mempengaruhi pigmentasi kulit ataupun looknya dari orang-orang yang terkena penyakit jantung? Ya, prinsipnya kan jantung ini kan sebenarnya fungsinya itu kan mengangkut darah yang mengandung oksigen ya. Nah, oksigen itu kan sebenarnya diangkut oleh darah kita itu oleh sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Ya. Ketika jantung sebagai pompa yang mengalirkan komponen tersebut itu tidak fungsi dengan bagus, berarti kan kandungan oksigen yang dibawa oleh sel darah merah yang diikat oleh hemoglobin tadi itu kan kurang. Maka ketika oksigenasi kurang, maka metabolisme sel itu juga akan kurang. Jadi kalau dari gejala ya tampak lebih pucat ya, kemudian tampak lebih biru, itu sangat mungkin. Kemudian kalau metabolisme sel itu secara keseluruhan terganggu, karena jantung itu kan ibaratnya kan generatornya ya, pusat pembangkitnya kan. Nah ketika oksigenasi kurang, metabolisme untuk menghasilkan energi di seluruh sel dan organ jaringan kita kurang, ya otomatis nanti orangnya akan lebih lemah, tidak bugar itu ya. Itu ya otomatis akan terjadi ya. Jadi itu kira-kira gambarannya yang bisa terjadi pada pasien-pasien dengan problem jantung. Oke. Dok, mungkin ada tips ini, mungkin khususnya untuk kaum rebahan yang mager olahraga tapi pengen olahraga gitu. Mungkin ada tips yang bisa disampaikan oleh kaum milenial yang merupakan kaum rebahan seperti saya ini ya, kaum rebahan, males untuk gerak, apalagi olahraga ini susah banget gitu, kayak berat banget. Tapi pada dasarnya itu kalau udah dilakukan itu berasa fit loh sebenarnya badan itu. Ya, jadi olahraga itu kan bagian dari gaya hidup ya. Olahraga itu adalah gaya hidup sehat ya. Gaya hidup yang bisa menunjang kesehatan dan kebugaran dan kualitas hidup kita. Yaitu memang setiap orang harus menjalani olahraga itu gitu. Ya. Dengan latihan yang rutin saya kira nanti pegel-pegelnya juga akan hilang ya. Justru kalau jarang olahraga kemudian olahraga sesekali nanti kemeng semua gitu. Itu akan wajar terjadi. Dan untuk olahraga pilihannya itu kalau untuk ke jantung, kebugaran jantung untuk tidak membentuk body ya, tidak untuk membentuk fisik kita, ya itu adalah olahraga yang sifatnya aerobik dinamis ya, jalan, kemudian renang atau jogging atau bersepeda itu yang bagus ya. Kemudian intensitas ya. Ini ada pertanyaan juga sehubungan dengan ini ya dok ya, mungkin bisa langsung dijawab sekalian gitu ya. Ini ada dari Alma tadi, pertanyaannya apakah boleh olahraga orang penderita penyakit jantung itu
olahraga langsung atau menggunakan alat? Mungkin terapi gitu ya dok. Bagusnya ini bagaimana? Menggunakan alat yang dimaksud apa ya alatnya? Mungkin terapi pijat atau bagaimana gitu kan untuk merelaksasikan otot-otot gitu. Oh, ya, tadi kalau masalah olahraganya sebenarnya yang sudah maton itu adalah olahraga ya sudah fix ya artinya ya. Itu adalah olahraga aerobik tadi itu ya dengan dinamis tadi itu ya. Nah kalau alat itu sebagai alat bantu untuk memonitor itu penting ya. Jadi kalau kita olahraga itu sebenarnya yang disarankan jangan melebihi 220 heart rate-nya atau nadinya. Ketika olahraga kan akan cepat ya akan bertambah. Tapi penambahan itu jangan lebih dari 220 dikurangi usianya. Contoh misalkan kita olahraga usia kita 40 gitu ya. Heart rate yang dihasilkan pada saat kita olahraga itu jangan melebihi, kalau 220 dikurangi 40 berarti 180 kali per menit. Kalau jantung nanti dipacu lebih dari maksimum heart rate-nya itu berbahaya. Tapi kalau kurang dari itu, dan idealnya kira-kira 85% dari maksimum heart rate-nya, itu bagus gitu ya. Itu bagus. Jadi kalau alat-alat yang ditujukan itu adalah untuk memonitor ya. Kalau kaitannya dengan misalkan kan ada itu yang namanya treadmill atau bersepeda statis gitu ya. Iya. Ya, di rumah gitu ya. Itu boleh saja, malah artinya kalau bersepeda statis itu kan nanti tumpuan dari tubuh itu tidak pada sendi atau tulang atau otot di tungkai atau di kaki ya. Dia kan juga di alat tersebut. Itu lebih bagus nanti untuk jangka panjang karena kita tidak mudah untuk terjadi gangguan-gangguan sendi dan otot serta tulang di usia-usia lanjut gitu ya. Ya kalau terapi caragem itu dok, yang terapinya itu sambil tiduran terus ada alatnya kayak kasur gitu, namanya terapi caragem atau itu mereknya apa gimana itu? Ya seperti itu. Nah itu katanya setara sama jalan kaki cepat sejauh 50 km dengan menggunakan alat itu selama 15 menit. Gobiosnya itu katanya sama. Ada beberapa testimoni orang tuh bilangnya seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan alat kah atau kitanya sendiri yang jalan, lari atau menggunakan treadmill kayak gitu? Ya, sekali lagi untuk rekomendasi yang kaitannya dengan exercise atau olahraga pasien-pasien jantung yang berbasis pada alat seperti yang disampaikan itu, organisasi resmi mulai dari European Society of Cardiology, ya, American College of Cardiology, kemudian Perhimpunan Ahli Jantung Indonesia, ya, itu tidak ada yang menyebut rekomendasi dengan menggunakan alat yang dimaksud tadi, yang disampaikan tadi itu ya. Dan bahwa ada klaim bahwa ini akan setara dengan jalan, setara dengan ini, yaitu klaim dari para produsennya sendiri ya. Tapi kalau rekomendasi resmi dari organisasi profesi kita itu nggak ada rekomendasi yang semacam itu. Oke, waduh, ini antusias sahabat Suara Sidoarjo tentunya ini banyak sekali ya dok, sampai nggak terasa ini waktunya udah melebihi batas durasi ini ya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan di program Tanya Dok dengan tema kali ini dok, boleh silakan. Ya, tadi sudah saya mulai ya bahwa intinya olahraga itu adalah gaya hidup sehat ya untuk kebugaran dan kesehatan jantung kita. Setiap kita memang wajib untuk melakukan itu agar supaya jantung kita ini juga akan terjaga dengan baik sebagai sebagai upaya ya dari kita masing-masing secara individu. Kemudian olahraga tentu juga harus memperhatikan ya batas-batas olahraga yang aman ya. Jadi kalau keluhannya sudah terasa ketika kita sebenarnya dengan problem jantung ya jangan kemudian mengabaikan keluhan itu. Itu adalah early warning kita untuk kemudian tidak melakukan olahraga yang berlebih karena olahraga yang berlebih itu juga bisa berisiko buat jantung karena jantung ini juga membutuhkan kondisi yang intinya stabil ya. Jadi tidak boleh dipacu berlebih ya. Apalagi kalau kita bisa mengibaratkan ya, kalau ada kuda yang sudah lemah gitu ya, jangan kemudian dipecuti gitu ya supaya lebih kuat ya. Nanti pasti akan lebih lemah lagi. Ya, jadi untuk jantung yang sudah tidak bagus
olahraga harus, tapi memperhatikan juga intensitas agar tetap aman buat jantung kita. Baik, itu aja dok yang bisa disampaikan. Ada tambahan lagi mungkin? Sementara sudah ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Andrianto sudah berkesempatan bisa hadir dan juga sharing-sharing ya di program Tanya Dok ini, tentunya dengan tema yakni seputar tentang jantung. Kalau kemarin ngomongin jantung juga, sekarang jantung lagi nih. Bagaimana tipsnya? Udah disampaikan juga. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah interaktif bersama kami dan juga turut serta dalam program Tanya Dok ini. Terima kasih dok untuk kesempatannya bisa berjumpa lagi. Saya akhiri untuk di program Tanya Dok ini, dan bagi sahabat bisa menyaksikan program Tanya Dok ini, siaran ulangnya bisa tonton aja di YouTube Suara Sidoarjo Channel, dan juga tentunya sahabat juga bisa langsung bertanya di program Tanya Dok selanjutnya dengan tema yang berbeda juga tentunya di Facebook. Ada di LPPL Suara Sidoarjo atau Instagram @suara_sidoarjo, Twitter suara_sidoarjo, dan juga bisa interaktif di nomor 081130910009. Dan Suara Sidoarjo bisa diakses melalui App Store yakni Suara Sidoarjo. Dan akhir kata saya Mega Laksana selaku radios dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal